Motivations on scripture engagement. Oke, lalu kita akan masuk ke dalam topik bagian ini. Sekalipun mungkin ada di antara kita yang sudah mengenal bagian ini, tapi kita akan mendiskusikan bagian ini. And I want to ask you. Saya ingin bertanya. No, it's just like that. It's not PowerPoint. Ya. Why do you go to scripture? Kalau ditanya, kenapa kita datang kepada firman Tuhan? I want you to talk in pairs. Saya ingin kita berkelompok, berpasangan. And I will give you 5 minutes. Saya akan berikan kepada kalian 5 menit. Mungkin ini Ana sama Bang Tian aja. Ana sama Bang Tian ke sana. Itu Bang Tian nih, supaya Kak Beka sama si ini bisa. Ana Manalu. Yeah, the two person. Oke, hanya 2 orang saja ya. Ya. Dalam 5 menit, mengapa kamu datang kepada Alkitab? Be honest. Don't Jujur. be afraid of being honest. Ya, jujur saja, nggak perlu diatur-atur. Ini bukan komisi pembinaan ya. Jadi jangan takut, silakan mendiskusikannya. Waktunya habis ya. So, okay, let's continue. Kita lanjutkan dulu. But this is about our motivation to go to the Bible. Ini tentang motivasi kita untuk membaca Alkitab. Why do we open it? Kenapa kita membukanya? And as I was saying before, it is a must for a Christian. Seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa ini adalah sesuatu yang harus paling utama dalam kekristenan. There is a good sense of must. Jadi ada must. Like you have to. Oke, must. Ini ada kadang-kadang ini adalah harus. Because Jesus told us to open the Bible to find eternal life. Karena Yesus menyuruh kita untuk membuka Alkitab untuk menemukan kehidupan kekal. But in the other sense, it's just an obligation or a duty. Tapi di sisi yang lain, kadang-kadang kita membaca Alkitab karena itu adalah kewajiban dan tugas kita. Tadi harus, sekarang kewajiban dan tugas. And we lose the real joy of reading it. Sehingga kita kehilangan sukacita ketika kita membacanya. That's why many students and staff workers struggle in the relationship with the Word of God. Itulah kenapa banyak mahasiswa dan juga para staf bergumul dalam relasi dengan firman Tuhan. Many staff workers in the student movements see the Word of God as a task. Ya, jadi kalau kami ini kadang-kadang baca firman karena itu tugas kami. Because they have to prepare a sermon. Karena kami sedang mempersiapkan khotbah. They have to prepare a Bible study. Kami harus mempersiapkan Bible study. They have to prepare a session on something. Karena mungkin kami harus membawa materi dalam sesi-sesi sesuatu. And I mean, we need to be committed to do it. Tapi sementara yang kita lakukan adalah aku harus melakukannya untuk melakukannya. But this is the only time we spend with the Word of God. Hanya itu waktu yang kami pakai untuk berinteraksi dengan firman Allah. We don't make time for personal relationship with the Lord through His Word. Jadi kami tidak punya waktu dengan relasi kami dengan personal Allah di dalam Yesus Kristus, dalam firman. So I invite you to be committed. Jadi saya mendorong kita untuk betul-betul komitmen. But also I invite you to have just time to be with the Lord in His Word. Ya, saya juga ingin mengundang kita untuk betul-betul memiliki waktu berinteraksi dengan Allah through the Word of God. So next, please. Next. With what attitude students in your context come to Scripture?
dalam sikap yang seperti apa mahasiswa dalam konteks kita itu datang kepada firman. I want to hear you. Uh, I cannot say anything about your context. ya, ya. I think this is not helping them to see. Oh, Can okay, we okay, move okay, it okay. now? Okay, okay. For now. Aku yang terlalu besar. Oh, I'm too big. So I'm the barrier. I'm the barrier to see the screen. Oke, dalam sikap seperti apa yang biasa dibangun oleh mahasiswa? Mahasiswa, I think, yeah. No student here right now. No student, but with one attitude, students Okay. in your context, thinking of Indonesia, Ya. come to scripture. Lalu bagaimana sikap-sikap mahasiswa kita datang kepada firman? Bagaimana sikap adik kelompok kecil kita lah? Sikapnya. Sikap, attitude. Haus, thirsty of word of God. I think. Yes, Thirsty. thirsty. Ada yang lain? Okay, I think Force. it is forced. And just my duty, my obligation. Yeah. Curiosity. Curiosity. Ada lagi? Boring. Sikapnya boring. Okay. Ya, the thirsty one is the boring one. It contradicts. Okay. Oh, kepo. They want to know many things particularly. Okay. Because they want to find answers. Ya. Yeah. Ini ada lagi? Yang sudah tidak mahasiswa lagi? Sikap. Attitude. Okay. Thank you very much. Next. This one? Next. Someone wants to read James 1:22 to 25. Mari kita buka Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Yeah. Someone read, please. Ada yang ingin membacakan? Bagi kita silakan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, dan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. This is an illustration made by a staff worker in Mexico. Ini adalah ilustrasi yang dipakai, yang dibuat oleh staf namanya Baya di Meksiko. Alejandra has lots of illustrations on the scripture. Oh, namanya Alexandra, punya banyak ilustrasi dalam akan firman. I want to say that she came to our scripture engagement trainings as a student and then as a staff worker, and she started to do these illustrations and is helping students and staff around Mexico. Oke. Jadi dia waktu itu Alexandra itu gabung ke Scripture Engagement waktu dia SMA, lalu dia jadi waktu mahasiswa, lalu dia menyerahkan diri jadi staff worker, lalu menciptakan berbagai ilustrasi
untuk dipakai di mahasiswa dan di seluruh Meksiko. So in our last staff conference in November, she had this postcard. Lalu dia punya ini, postcard ini di dalam retret di November yang lalu. And I asked her about this, what she wanted to communicate with this, and she told me, Saya bertanya, kenapa kamu buat ini? Apa pesan yang ingin kau sampaikan? this is what James 1:22 and 20 to 25 says. Lalu dia mengatakan inilah yang disebut oleh Yakobus di 1 ayat 22 sampai 25. It's when you come to the Word of God, you are like blinded. You don't see clearly. Jadi ketika kita datang kepada firman kita seperti ini, tertutupi, buta, kita nggak bisa melihat dengan jelas. Actually, this is something that a student told her. Sesungguhnya ini adalah apa yang dikatakan oleh para mahasiswa kepadanya. She said, Alejandra, when we were studying the Bible, God opened my eyes. Lalu dia mengatakan, Alexandra, kamu tahu ketika aku membaca firman-Mu, maka Allah membuka, menyingkapkan mataku. And in certain issue in my life, He asked me to be transformed. Lalu dia waktu membaca ada isu dalam hidupku, lalu Allah memintaku untuk mengubah. So Alejandra is explaining the experience. This student just opened the word, but there was a veil where she couldn't see through. Ya, jadi dia menggunakan ilustrasi ini untuk melihat bahwa dia membaca tapi tidak melihat apa-apa. So little by little, the word helped her to take off the veil. Jadi kalau kita lihat bahwa sedikit demi sedikit firman itu seperti ada tangan yang menyingkapkan. And finally, she could see and she was transformed. Dan pada akhirnya dia betul-betul dapat melihat dan hidupnya betul-betul diubahkan. When we think about students and graduates around IFES, Ketika kita memikirkan tentang mahasiswa dan para alumni di sekitar we IFS, want them to have this attitude, kita ingin mereka memiliki attitude yang seperti ini. to come and see the Bible as a mirror, Untuk melihat Alkitab seperti sebuah cermin. where you can see yourself. Ketika kita dapat melihat wajah kita, diri kita, And you can be transformed by the Word of God. lalu kita akan diubahkan melalui firman Tuhan. This is the attitude we would like to see in our lives, in the lives of students and graduates. Inilah harusnya sikap kita untuk kita bisa hidup. So if you want to see more illustrations, that's Alejandra Catalan. Oke, kalau mau ini ke Alexandra Catalan. Bagaimana ininya nggak tahu ya. Ini ya. And I don't doubt that in Indonesia you have many illustrators Ya, as well, saya yakin and artists. di Indonesia ini juga banyak ilustrasi. I think Hendra is one of a illustrator. Who? Hendra, the glasses one. Very good. With white. I think maybe from your story, I think he start to pray to be. Very good. So next. Okay. Next, which one? This one? No? What image Okay. do you want students and graduates to have of the Bible? Gambar apa yang kita inginkan ada yang dimiliki oleh mahasiswa maupun alumni waktu kita bicara tentang Bible. Gambar ya. Gambar. Jangan terlalu rumit, anak KMK jangan terlalu rumit, gambar. Dia tanya hanya gambar. Oke, anak KMK suka kali rumit banget ininya. Generally speaking, Secara the umum, image we have of the Bible, it has to do with our vision of God. secara umum bahwa gambar yang kita miliki adalah itu terhadap firman Tuhan itu dimulai dengan visi terhadap Allah. We can see a God as a boss, Kita dapat melihat Allah sebagai seorang bos that He's commanding us to do many things. dan dia memerintahkan kita untuk melakukan banyak hal. We can see God as a waiter. Kita dapat bisa melihat Allah seperti seorang pelayan. We go to the restaurant and tell the waiter to bring us food, to bring us a drink, to bring us dessert. So we command God to do things. Ya, kita seperti datang ke restoran lalu mengatakan, "Hey waiters, please." But God wants us
to see him as our Father. Tetapi Allah menginginkan kita untuk melihat dia sebagai seorang ayah. As our King, Seperti seorang raja kita. as our shepherd, Sebagai gembala kita. as the light for our lives, Seperti sebagai cahaya dalam hidup kita. Terang. as the bread of life. Seperti sebagai roti kehidupan. Please, next. So, yeah, how can we grow positive motivations for students in our movement and alumni as well? You as an alumni. Jadi kita masuk ke lanjutnya bahwa bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi yang positif dalam staff, dalam mahasiswa berkaitan dengan scripture engagement. First of all, prayer. Hal yang Praying. pertama adalah doa. Secondly, we need to nurture our relationship with Jesus and His Word. Jadi yang kedua adalah kita perlu mengasuh, merawat hubungan kita dengan Yesus Kristus. Never commit yourself to never pass a day without reading the Word of life. Tetap sekali lagi komitmen bahwa kita tidak akan melewati satu hari ini tanpa berinteraksi dengan firman. Not because God will get angry with you, Bukan karena Allah akan marah kalau kita tidak melakukannya. but He wants to encounter with you in that reading. Tetapi karena Allah ingin berjumpa dengan Allah di dalam pembacaan kita. There is a God waiting for you in His Word. Dia adalah Allah yang menantikanmu dalam firman-Nya. As per Cantas, Sebagai perkantas, in the alumni group and a student group and a staff group, create a culture of honesty. yang ketiga adalah dalam perkantas kita perlu membangun kelompok-kelompok baik mahasiswa, alumni maupun juga staff, sebuah kelompok yang jujur. Don't be afraid of questions. Jangan takut terhadap pertanyaan. Don't be afraid when a student leader says, I am so bored with the scripture. Ya. Hai para PKK, jangan jangan sangkali kalau kita sedang bored terhadap firman. Don't be afraid when an alumni comes and say, you know, I am doubting if the Bible is true. Jangan juga merasa takut kalau kita sebagai alumni datang kepada dalam persekutuan mengatakan, ini aku ragu deh Alkitab ini firman Allah. Because those are opportunities for the Holy Spirit to work in our hearts and minds. Karena semua itu adalah cara Allah, adalah yang dipakai Roh Kudus untuk mengubah dan memperkaya firman hidup kita. Invite students and alumni into rich and relevant experiences in God's Word. Yang keempat adalah kita perlu mengundang mahasiswa dan alumni untuk membaca teks-teks yang relevan. I hope this is not the last session on scripture engagement. Saya berharap ini bukanlah sesi yang terakhir di Medan berkaitan dengan scripture You engagement. can be trainers of scripture engagement Kamu dapat menjadi trainer di scripture engagement and create spaces where people can come and delight in the word of the dan Lord. kita bisa dapat menciptakan sebuah space atau ruang-ruang di mana mahasiswa alumni bisa datang untuk mempelajari, mengasihi dan menghidupi firman Tuhan. Encourage students and alumni to take steps of faith. Yang kelima adalah kita perlu mendorong mahasiswa dan alumni untuk melangkah di dalam iman. Sometimes scripture is really hard and clear in what we want to be obedient to the Lord. Ya, kadang-kadang firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sulit, tetapi sekalipun itu jelas adalah panggilan bagi kita untuk taat kepada Allah. Obeying Him is not easy, Menaati Allah bukanlah hal yang mudah. but let's help each other to take the steps of faith. Tapi mari kita dukung satu sama lain, kita encourage satu sama lain untuk berjalan di dalam iman. Remember, His message is a solid rock. Ingat bahwa pesannya adalah solid rock, batu yang teguh. Communicating our view of Scripture explicitly and implicitly.
Oke, yang keenam adalah kita mengkomunikasikan sudut pandang kita terhadap firman Allah itu secara eksplisit ataupun implisit. Some students told me, Anna, let's stop Bible study. Beberapa mahasiswa mengatakan, Ana stop PA-nya. Let's have party, Mari kita mulai berpesta, table games, bermain table games, snacks, makan cemilan, and maybe someone can share their story. atau mungkin hanya mendengarkan cerita-cerita mereka. Those were nice ideas. Di situ juga ada banyak ide yang menarik. But I said, if we take this solid rock and the message, we will stumble in some time. Dia mengatakan bahwa memang itu adalah ide yang menarik. Tapi saya mengatakan bahwa kalau kita punya message sebagai solid rock, itu akan sangat powerful. The Bible is not boring. Alkitab itu tidak membosankan. Okay, there are some books that take you time to study. Ya, kadang-kadang ada beberapa teks yang butuh Like waktu yang banyak untuk Leviticus and Numbers. ya, especially. Imamat, Bilangan. But they are wonderful books when you see another perspective. Ya, tapi sesungguhnya itu adalah kitab-kitab yang amazing, yang luar biasa kalau kita melihat dari perspektif yang lebih jelas. I wonder if the most of the times we don't approach the Bible in a way our friends can understand. Saya bertumbuh di dalam, ya kan? Can you repeat again? I wonder I wonder. if Okay. we approach to the Bible in a way that our friends cannot understand. Oke, kadang-kadang kita bingung gitu. Maksudnya waktu kita mendekati, kok orang lain nggak bisa paham gitu. Ya kan? Kadang-kadang suka rumit kan kita ya. Let's see ourselves and say, how is the way this person learn? Maka coba kita lihat bagaimana orang ini bisa belajar. This person learns by touching. Mungkin orang ini belajar dengan menyentuh. This person learns by moving. Mungkin dia belajar itu dengan bergerak gitu. This person learns by listening. Orang ini belajar dengan listening. Is there an educator here? Ada pendidik di sini? Oke, Lestari, Jelita, Nanjelita, KBK. Talk to them because they can help you to learn more about the multiple intelligences. Kita minta nanti mereka akan sharing bagaimana berbagai macam cara orang belajar gitu ya. We need to know every person and the way they receive information. Ya, kita perlu tahu tiap orang itu bagaimana cara belajarnya, menyerap informasinya seperti apa. So next, including sessions on convictions and motivation in our programs. Yang ketujuh katanya adalah maka kita buatlah kegiatan-kegiatan seperti ini dalam program kita supaya termotivasi dan memiliki foundation di dalam scripture. Take time with students and alumni to have these discussions. Jadi mari diambil waktu untuk kita bisa mendiskusikan ini dengan mahasiswa dan alumni. To pray for each other. Untuk berdoa satu sama lain. What about all the questions you have about the Bible become the Bible studies for the next semester? Ya, bagaimana kalau pertanyaan-pertanyaan kita terhadap Alkitab itu menjadi topik-topik Bible study kita di semester yang akan datang. Or for the talks with the alumni group? Atau mungkin juga percakapan-percakapan di dalam grup-grup alumni. Can you imagine a seminar on, like John Stott just offered, and there is in YouTube, but with this title, Is the Bible True and Real? Oke, masih ingat nggak tentang dulu John Stott punya satu seminar tentang besar, apakah Alkitab itu benar dan real? Why is Buku the John Bible Stott trustworthy? Why is the Bible trustworthy? Kenapa Alkitab itu sesuatu yang dapat dipercaya? Once my high school students made an event in the school. Jadi satu siswa SMA saya Open to everyone. over. Yeah. Oke, lalu dia menyediakan kepada semua orang. Everyone could come to the talk. Semua orang bisa datang kepada percakapan ini. And it was about come and make questions to the Bible. Lalu dia mengatakan, ayo datang, lalu buat pertanyaan terhadap Alkitab.
It's the most crowded event I've ever seen. Itu adalah kerumunan yang paling banyak, event yang mengundang kerumunan yang paling besar yang aku pernah lihat. Because everyone has questions Karena about it. setiap orang itu sesungguhnya punya pertanyaan terhadap firman. Yeah. So let us pray for the students and alumni of Indonesia. And I want to read this, the words of Jesus. To the Jews who had believed in him, Jesus said, If I hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, Yesus berkata, kalau kamu memegang pengajaranku, maka kamu adalah murid-muridku. Dan kemudian kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lord, I pray for the students and alumni in Indonesia. May your word spread in them and through them, so the truth can set free students and alumni in this beautiful country. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you for your prayer. So, they told me you have some questions. Ya, So, what about you tell me, because we need to work also. yeah, I think we have 15 minutes to discuss. Bisa cukup 15 menit ya sebelum kita makan, lalu kita masuk ke dalam sesi yang selanjutnya ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Can Ana we Manali. sit, Oh ya, actually? oke. Maybe we can make now a circle. Oke, sekarang kita buat And circle then katanya ya. Let's have a conversation talking about safe place. Silakan pakai mic saja ya. Sampai untuk translate dia, aku bisa mau menerjemahkan dia, tapi aku nggak bisa menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa ini. Pakai ini dia. Biar agak ini. Maybe I will try to ask you in English, Miss. Tapi campur-campur. Talking about scripture, as we know, there is two part of scripture, Old Testament and New Testament. In New Testament, we can easily understand the scripture, but in Old Testament, it is hard actually for me to understand the meaning or in the Bible. And I've read one book. At that book, it describes about the phobia of Old Testament. So I think it's not only me, or mostly we are here doesn't like to read Old Testament, as it is hard to understand about the family trees, and then about the history, and then about how to build a temple of God in the Old Testament, and how we can love whole scripture, the old and also the new, and how can we point everything, like you say, we in the Bible, every part of the Bible, we can point out of the part to Jesus, and how can we point the history, the number, and then the part of how to build a temple of God to Jesus, just like that. So we can love, build, how to say that, love to read the Old Testament, not only New Testament. Thank you. Akhirnya dia mengatakan bahwa kan ada PL, ada PB, lalu PL itu kan ada hal sesuatu genealogi yang ini. Lalu Ana tadi mengatakan bahwa segala sesuatu dalam teks itu mengarahkan kita kepada Yesus. Lalu bagaimana kita bisa memahami apa yang kita baca di PL itu kepada Yesus? Itu yang pertanyaannya ya. Okay, I don't have maybe a new answer. But we have to engage with the whole scripture. Kita perlu engage kepada semua bagian daripada firman. Because it's only one argument. Karena itu
From Genesis to Revelation, Kejadian sampai kepada Wahyu, the Bible is the big story of God. itu adalah satu cerita besar Allah. It's like reading the Lord of the Rings. Nah, itu seperti kita baca buku Lord of the Rings. Kalau pernah baca, You love Lord of the Rings. Have you heard of? No, no one here. without their faces, I think, Tolkien is too hard for me. They like K-pop. So it's just one story. Sesungguhnya itu adalah hanya satu cerita. And when we read both the Old and New Testament, we always have to remember every single verse is not there by themselves, but by itself. Perjanjian baru, maka kita harus ingat setiap ayat itu tidak bisa dibaca berdiri sendiri. It makes sense with the whole story that God has written. Itu terkait dengan seluruh gambar besar Allah yang telah ditulis. It's like knowing the end of the story too. Itu berarti adalah kita juga harus tahu apa ujung daripada cerita. All of us love those kind of stories when the good guy at the end and after having lots of trouble, he comes victorious. Kita pasti suka dengan cerita-cerita kalau setelah melewati berbagai pergumulan dan perjuangan, seorang good guy akan menjadi victor, akan menjadi pemenang. That's the story of the Bible. Dan itu ada cerita dari seluruh isi Alkitab Kejadian sampai Wahyu. So one thing I would like to encourage you Satu hal yang ingin saya dorong is to have sessions on the whole story of the Bible. ini kita buat satu sisi lagi ya, nanti untuk bicara tentang God's big picture di dalam hidup ini. For example, in Genesis 3, Contohnya di Kejadian 3, the name is not there, nama mereka nggak ada. but implicitly Bisa secara implisit, the name of Jesus appears for the first time. nama Yesus itu sesungguhnya ada di situ. When the serpent tells the woman, Ketika ular itu berkata kepada perempuan, there will be someone that will beat the serpent. Someone that comes from you, that will come from you. That verse points to Jesus. ya itu kan ada yang Please. yang dia mengatakan, bentar ya, 20? No, it is not. Aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat itu. Yeah, if we read Genesis and we study it, you are studying Genesis now in the alumni group. Kita harus mempelajarinya di dalam. Will you will find this is a reference for Jesus. Ini kita akan menemukan bahwa ayat ini mereferensikan kepada Yesus. Another interesting thing, for example, Hal yang menarik yang lain, it's like the end is like the beginning. akhirnya itu seperti awalnya. Compare Genesis 1, please, Kejadian 1, and let's go now to Revelation. dan kalau kita membaca Wahyu pasal yang ke-22, Revelation 21. 22, The beginning is a garden di awalnya adalah taman with a river. dengan sungai di pasal 1 yang tentang Idris itu. Who is an architect here? Ada yang arsitek. You would love this passage. Kamu pasti akan suka teks ini. One thing I love about the scripture is having conversations with artists.
satu hal yang buat saya semakin suka dengan firman dalam percakapan dengan seorang artis. And there is this architect that has developed a topic, the architecture in scripture. Jadi ada seorang arsitek itu yang membuat sebuah pertemuan yang membicarakan arsitektur dalam Alkitab. And you can see the beauty of this topic in the Word of God. Kita akan melihat bahwa menyaksikan keindahan topik itu dalam kacamata firman. So everything starts with a garden Jadi segala sesuatu dimulai dari and ends up with a beautiful city. dan begitu juga dengan langit dan bumi yang dalam kota yang And if you compare those passages, Genesis 1 and 2, with Revelation 21, you will find lots of similarities. kita akan membaca ada kesamaan antara Kejadian 1 dan Wahyu pasal 21. And you will find that the plan of God was not frustrated. Jadi kita akan menemukan bahwa rencana Allah itu bukanlah frustasi, sesuatu yang menyusahkan. At the end, He is victorious. Sesungguhnya pada akhirnya adalah This is something very. And talking about people, it's in the whole Bible, there is a line in generations that are obedient to the Lord no matter what. Jadi kalau kita lihat bahwa Alkitab itu berisi sebuah garis di mana ada generasi-generasi yang mencintai Tuhan apapun keadaan. That's why I love the book of Genesis. Itulah kenapa saya suka kitab Kejadian. Because all the plan of God is there. Karena seluruh rencana Allah ada di situ. It's very inspiring to see a God that never gets frustrated with sin and with people who don't want to follow Him. Nah, itulah kita akan menemukan bagaimana Allah yang tidak putus asa terhadap dosa dan kepada orang-orang yang mengikuti. But it is so inspiring and moving to see people like Noah, like Enoch, like many others that says in Genesis, and they commit to follow the Lord. Itu adalah sebuah kebahagiaan bagi kita kalau kita tahu tentang Nuh, tentang Enoch yang diangkat, tentang orang-orang yang setia kepada Tuhan di dalam kitab Kejadian. And it was so with Abraham, Itu juga terjadi pada Abraham, with Isaac, with Jacob, with Joseph. Yusuf. And God was writing this story in the whole New Testament, Old Testament, Jadi Allah menuliskan cerita ini dalam Perjanjian Lama. appointing to the protagonist, Dia sedang mengarahkan kepada tokoh utama, Jesus Himself. Yesus itu sendiri. So when we see in this perspective, and there is another very difficult topic in the Old Testament for this generation, Cukup sulit. the Holy War. Ada itu tentang konsumsi, tentang peperangan yang di dalam kitab Perjanjian Lama. In the book of Joshua, Dalam kitab Yosua, God speaks about the conquest of many cities and people. Allah kan bercerita tentang bagaimana Allah menaklukkan daerah-daerah di Kanaan untuk umatnya. And non-Christian students have told me, Anna, how can you believe in a God that kills people? Lalu ada seorang mahasiswa Kristen non-Kristen mengatakan, kenapa kamu percaya kepada Allah yang membunuh orang-orang? It is hard. But that's why we need to interpret faithfully a book that was written not in our times. Itulah kenapa kita perlu menginterpretasi sebuah kitab itu ditulis bukan pada waktu kita. In a way, this is a very old book. This is really old. Sesungguhnya ini adalah buku yang sangat tua sekali. We need to understand the culture. Kita perlu tahu budayanya. We also should learn Hebrew. Kita juga perlu belajar tentang Hebrew, Ibrani. You don't have to, but if there are many good dictionaries, Oke, nggak perlu sih terlalu serius banget. Sekarang ada banyak dictionary di web. Jandri selalu pakai web. but it takes time
to understand. Tapi itu membutuhkan waktu untuk mempelajarinya. Talking about the Holy War, we need to read very carefully all the law of Moses. Jadi kalau kita membaca sekali lagi kisah tentang perang suci itu, maka kita perlu harus hati-hati tentang buku Musa. The first 5 books of the Bible. Ingat ya 1 2 3 Musa 4 5 itu ya, kitab Kejadian sampai Ulangan. It's not boring, let me tell you. Sesungguhnya itu tidak ada membosankan. It's like Lord of the Rings. Itu seperti sekali lagi Yeah, cerita very Lord of the Rings itu lagi. exciting. We are fighting. Ya, kita sedang The berjuang. enemies come and Ya. then we do this. You know, this is lots of adventure Ya, there. ada banyak petualangan sesungguhnya. And always there is this, a God that is faithful. Dan selalu ada hal ini. Allah adalah Allah yang setia. People who are not faithful, Umat yang tidak setia, but people who repent. tapi Allah umat yang bertobat, And a God that restores dan Allah everything. akan memulihkan segala sesuatu. We can see this very repeated, this cycle in the Old Testament. Kita akan menemukan banyak siklus ini dalam berbagai cerita di dalam kitab Perjanjian Lama. For example, Contoh yang lain, God made a nation, the nation of Israel. Allah membangun sebuah umat, yaitu umat Israel, bangsa Israel. How many tribes Ada berapa? were there? Ada berapa suku ada di sana? How many? 12. Ada 12. And Jesus, how many disciples had? Ada berapa murid Yesus? Ada 12 juga. There is a connection there. Itu ada hubungan di dalamnya. In the Old Testament, Dalam Perjanjian Lama, it was the people of God, the chosen people of God. itu adalah umat pilihan Allah. That's why he gave the law Itulah kenapa Allah memberikan hukumnya. and said, you are my unique people among the earth. Kamu adalah bangsa yang terpilih, yang unik di antara bangsa-bangsa lain. And this is the way you have to live. Dan ini adalah cara bagaimana kamu harus hidup. Itu hukum yang tadi maksudnya. Kejadian sampai Ulangan. Those boring books of Deuteronomy, Numbers, and Leviticus is about this. Nah, itu yang kita sebut, kitab-kitab yang kita sebut membosankan itu sesungguhnya bercerita tentang itu. Actually, the book of Deuteronomy means during being on the desert. Ya, jadi kemungkinan besar Ulangan itu berisi tentang sesuatu yang terjadi pada waktu mereka sedang bertualang di padang gurun. And it's very inspiring for us. Dan itu sesungguhnya sangat menginspirasi bagi kita. So, these people of the Old Testament Umat Allah dalam orang-orang dalam Perjanjian Lama ini failed. gagal. Some of them were very faithful to the Lord. Ya, beberapa di antara mereka itu sungguh-sungguh setia kepada Allah. So when Jesus comes, there is a new beginning. Jadi ketika Yesus datang maka permulaan baru dimulai. And he chooses 12 Dan dia memulai dengan 12. because they are the new people of God. Karena mereka adalah umat Allah yang baru. And we are part of those Dan 12. kita bagian daripada ke-12 umat Allah itu. And also is connected to Revelation. Dan itu juga akan berkaitan dengan Revelation nanti, Wahyu. There will be columns in the city Ya, akan ada kolom di city. Ada apa namanya? with the name of the 12 apostles. Ya, ada itu 12 katanya ya, ada 12 dengan nama 12 apostol itu. Like a witness that the people of God remain faithful to him. Seperti sebuah kesaksian kepada orang-orang yang setia untuk tetap setia gitu, kepada umat-umat Allah untuk tetap setia. So Anna, yes, it's difficult. Ya, sebenarnya ini susah. It's not an easy question. But I would like to invite you to know the whole story and narrative of the scripture. Ya, namun kita perlu memulai dengan membaca, memahami narasi besar daripada Alkitab itu. And you will be amazed. Dan kita akan terkagum. For example, from the Old Testament to the New Testament, Dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru, contoh yang lain. I know some of you know this.
I've said this, but in both testaments, Dalam kedua perjanjian itu, the most repeated commandment is don't be afraid. perintah yang berulang-ulang itu adalah jangan takut. God told this to Joshua, Allah mengatakan itu kepada to Yosua, Moses, kepada to Musa, Daniel, kepada Daniel, to Jeremiah, kepada Yeremia, to Nehemiah, kepada Nehemia, to Jesus, kepada Yesus sendiri, to Paul, kepada Paulus, and he tells it to his disciples. kepada para muridnya. So there is this message for his people in the Old and the New Testament. Dan pesan yang sama ini adalah bagi umatnya di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Even though it's difficult, Sekalipun itu susah, don't be afraid jangan takut because I am with you. karena aku bersama dengan kamu. Yeah. So I invite you to discover this beauty of this whole story. Ya, In saya Scripture. mendorong kita untuk menemukan dan melihat the beautiful story ini yang besar ini. And invite your friends and students and alumni to discover it. Dan saya mengundang kalian untuk mengajak mahasiswa dan alumni lain untuk menemukannya. We have translated the Vaughan Roberts God's Big Picture. Itu buku yang bagus, God's Big Picture, narasi besar gambar besar Allah itu sudah diterjemahkan. Kalaupun nggak diterjemahkan bahasa Inggrisnya sederhana, itu bisa kita pakai. Dia menceritakan itu, dia membaginya dalam 8 set ininya. Atau kalau mau yang agak lebih naik sedikit, ada John Stott, Understanding the Bible. I think that's a good book, bicara tentang the grand narrative of the Bible. We told them to the Very John well. Stott, Understanding the Bible. Yes. And commit to study Bibles of the Old Testament Yeah. and find Jesus there. Ya, jadi komit ya kalau kita ini pakai PL untuk menemukan Yesus di dalamnya. Welcome. Oke. Masih ada waktu satu pagi? Ada satu isu lagi kalau ada yang ingin kita diskusikan sebelum kita makan malam? Biar jangan lama kali ya kan. Soalnya udah mulai lapar ini. Enough? Sampai di sini dulu cukup? Di sininya? Super enough. I think it is enough for us this session. We've gone to lunch lagi, dinner. I think 45 minutes, okay ya? Kita selesai.